Iya. Pak dokter, ini ada pertanyaan lagi nih, kita coba bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Izin bertanya Pak dokter, lutut kaki saya sebelah kanan divonis dokter pengapuran. Susah ditekuk dan kalau makan sayuran hijau itu kaku aja bawaannya. Apakah sayuran hijau tidak baik untuk osteoporosis Pak dokter? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya osteoporosis itu ya terjadi pada semua orang. Iya, setelah kita masuk usia 40, 45, 50, panjang umur sampai 70, 80, 90 itu osteoporosis pasti karena tulang itu akan berkurang kalsiumnya dan itulah namanya osteoporosis, pengeroposan tulang. Itu pasti. Cuma bukan pengapuran ya. Ini dia. Pengeroposan dan pengapuran itu ya adik kakak ya. Kalau pengapuran itu malah justru ada nanti tonjolan-tonjolan biasanya yang dari pengapuran, jadi menonjol ada volume baru begitu ya. Kayak ban motor gitu. Tapi kalau osteoporosis membuat rongga kan begitu. Tapi keduanya juga ya jadi masalah serius gitu. Nah, jadi pengapuran pun ya itu sebuah alamiah sebetulnya. Nah, cuma lajunya saja yang berbeda-beda setiap orang. Nah, yang menentukan laju osteoporosis, kemudian pengapuran itu adalah gaya hidup kita, lifestyle kita. Biasanya osteoporosis, pengapuran itu terjadi pada yang satu, biasanya aktivitas fisiknya kurang. Jadi kan kalau tetap ya dok, tapi saya sering senam dok, seminggu 2 kali gitu. Senam itu sebetulnya ya baik sih, cuma tetap lebih baik aktivitas fisik kita yang rutin sehari-hari. Kalau mungkin kita perbandingkan dengan orang zaman dulu yang aktivitas fisiknya ya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya aktivitasnya padat ya. Mau mandi pun harus nimba air, nyuci pun masih harus jalan kaki ke mungkin sumber air yang jauh. Jadi aktivitas fisiknya banyak sehingga tidak ada obesitas. Nah, kalau sekarang itu aktivitas fisik sangat berkurang. Makanya diadakan senam gitu untuk sedikit menambal itu. Kalau orang zaman dulu nggak perlu senam ya, makanya nggak ada senam. Jadi senam itu untuk menutup mungkin seseorang aktivitas fisik rutinitas sehari-harinya di kantor dan lain-lain, sehingga harus senam dengan untuk tetap menggerakkan sendi-sendi. Nah, jadi biasanya pengapuran itu ya terjadi akibat faktor usia. Nah, biasanya itu nanti ditangani dokter ortopedi dan di fisioterapi biasanya. Dan silakan ikuti saja petunjuk dokter, rekomendasi dokter sebagai ikhtiar ya. Apakah sayuran hijau nggak baik katanya? Semua bentuk makanan itu baik selama halalan thayyiban baik. Jadi yang nggak baik itu jika berlebihan. Sebetulnya sayuran hijau jika dimakan sesuai dengan takarannya, tidak berlebihan, nggak masalah, sehat kok. Jadi gini, jangan sampai kita menghindari suatu makanan yang kita curigai menjadi sebab sakit yang lain, kemudian kita menjadi malnutrisi. Ya, banyak terjadi seperti itu. Ya, jadi menghindari sayuran hijau, akhirnya apa? Kurang serat, kurang vitamin C, kemudian konstipasi, wasir dan lain-lain. Jadi baiknya tidak menisbatkan sebuah keluhan itu karena sayuran hijau. Cari sebab lainnya, jangan-jangan kurang tidur, faktor psikologi, stres, makanan yang lain, kurang gerak, obesitas dan lain-lain yang bisa dikoreksi daripada langsung menghindari sayurannya begitu. Karena sayuran penting. Karena semakin sepuh sebetulnya harus lebih banyak serat begitu untuk menghindari konstipasi. Semoga jawabannya membantu. Baik, sebelum kita dengarkan kesimpulan untuk temu kita pagi hari ini, kembali akan kita dengarkan pesan-pesan berikut ini ya. Jangan kemana-mana, masih terus di Sehatku, Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Ya, Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Sekarang tibalah saatnya kita dengarkan kesimpulan untuk tema pagi ini, yaitu sehat lahir batin dengan berpuasa.
Baik, kesimpulan belajar pagi hari ini adalah bahwa kasih sayang Allah kepada makhluknya adalah mewajibkan sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu adalah manfaatnya untuk makhluknya itu sendiri. Jadi seperti kita diberi hadiah, tapi untuk menerima hadiah itu kita diberi upah. Nah, saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu bentuk ibadah dan memang betul niatnya adalah harus lillahi ta'ala. Tetapi dari sisi lain manfaat puasa ternyata kita dipaksa sehat lahiriah, sehat batiniah. Dari sisi lahir, nah apa yang terjadi pada orang yang berpuasa, maka terjadi sebuah regenerasi metabolisme yang baik karena di situ ada detoksifikasi dan fagositosis yang tadi kita bahas. Dan dari sisi mental, orang yang berpuasa dipaksa untuk mengendalikan psikologis yang negatif, dilarang marah, dilarang kecewa, dilarang berantem, dilarang kemudian mencela, gibah dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah puasa ini menjadi sebuah latihan untuk 11 bulan berikutnya. Jangan sampai apa yang sudah baik di bulan Ramadan, bulan puasa ini, kemudian begitu Syawal kita kembali ke setelan habitat kesetelan awal. Nah, tapi kita berusaha apa yang sudah kita latih selama bulan Ramadan bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang, sehingga kita akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat lahir batin. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune terus di Facebook ya. Makasih untuk Indah Putri. Mohon maaf waktu sudah habis kita untuk ketemu kita di sini. Jadi pertanyaannya kita simpan ya. Kita jawab nanti insyaallah pekan depan ya. Terima kasih untuk Yudi di Kuningan, Dharma yang selalu stay tune di Facebooknya ya. Jika untuk Anda sudah bertanya-tanya di WhatsApp juga untuk Ibu Dunung, terima kasih. Baik, untuk semuanya dan juga untuk Pak Dokter, terima kasih ilmu yang disampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahami dengan baik dan benar. Semoga kita bisa mengambil manfaat darinya ya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radioku Network yang sudah merelay acara Sehatku ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun sikap yang kurang berkenan. Kami akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yosef. Saya Dr. Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.